Haikal Hasan mungkin lagi diarap soal video dirinya ajak belanja di 212 Mart. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Saya sudah menulis tentang ratusan warga melaporkan investasi bodong 212 Mart ke Polresta Samarinda, Kalimantan Timur. Mereka melapor karena merasa ditipu oleh pengurus koperasi 212 Samarinda setelah mengundang investasi untuk mendirikan pusat perbelanjaan 212 Mart. Nilai investasi mulai dari 500.000 sampai dengan maksimal 20 juta. Total kerugian para investor pun ditaksir mencapai miliaran rupiah. Dari pengumpulan dana investor, didirikan 3 toko 212 Mart di Samarinda dengan nilai investasi mencapai 2 miliar. Masalah sebenarnya muncul sejak Oktober 2020. Mulai dari gaji karyawan, sewa, tagihan listrik, dan PDAM yang belum dibayarkan hingga operasional 212 Mart ditutup dengan alasan pandemi COVID-19 tanpa mengembalikan investasi kepada para investor. Bukan hanya itu, pengurus koperasi pun mundur satu persatu, dan bendahara pun sulit dihubungi. Karena merasa tidak ada jalan lain, para korban terpaksa melapor ke polisi. Setelah resmi mendapat laporan dari para warga, polisi mulai menyelidiki kasus ini dan melacak keberadaan para pengelola koperasi agar dapat dimintai pertanggungjawaban kepada para investor. Setelah resmi mendapat laporan dari para warga, polisi mulai menyelidiki kasus ini dan melacak keberadaan para pengelola koperasi agar dapat dimintai pertanggungjawaban kepada para investor. Di balik ini, ternyata seorang netizen mengunggah sebuah video tentang Haikal Hasan. Video lama di mana dia meminta umat Islam untuk berbelanja di 212 Mart. Menolak lupa saat si Fangke promosi 212 Mart. Sekarang apa dia mau ikut bertanggung jawab atas investasi bodong waralaba gerombolan 212 ini? Katanya. Di dalam video tersebut, Haikal Hasan mengajak umat Islam untuk berbelanja di toko sesama umat Islam, dalam hal ini 212 Mart. Teman-teman sekalian, tidak akan pernah, sekali lagi, tidak akan pernah umat Islam menjadi tuan rumah di negaranya sendiri kalau kita masih belanja di toko orang. Katanya dengan nada tinggi, penekanan sambil menunjuk-nunjuk. Haikal Hasan mengatakan bahwa berbelanja di toko seperti 212 Mart adalah jihad. Jadi semua mesti belanja di 212, tokohnya orang Islam. Lihat aja sekarang, banyak toko-toko lain yang tumbuh seperti jamur di musim hujan. Tapi kenapa tidak di 212? Karena kita belum punya kesadaran, jihad itu katanya. Kena batunya ini orang. Haikal Hasan pasti sedang sembunyi, jadi kalian tidak usah mencarinya. Dia ini setipe dengan gerombolan tak tahu malu, yang garang saat di atas angin, dan lari terbirit-birit saat ada sesuatu yang membuatnya terjepit tak berkutik. Kalaupun kalian menanyakan ini pada dia akan ngeles dan pura-pura hilang ingatan. Orang seperti dia hanya bisa menyuruh, menghasut, dan meminta orang melakukan ini itu. Dia sendiri belum tentu mau melakukannya. Yang bodoh, mau-mau saja dikirim tanpa banyak mikir. Yang kasihan adalah para korban. Sebenarnya lebih tepat disebut terlalu lugu sehingga mau-mau saja diperalat oleh gerombolan ini. Mereka menjual agama, sebagian masyarakat terbuai dan menelan mentah-mentah, tidak pernah berpikir apakah mereka murni tulus atau menjual agama karena ada maksud lain. Makanya sekarang ini marak penipuan dengan mengatasnamakan atau memakai embel-embel agama. Paling banyak adalah perumahan model syariah. Bahkan ada yang melibatkan ustadz dengan sentimen jihad, anti riba, surga ataupun lah itu. Mereka langsung terbuai dan logika dihilangkan. Dengan sentimen jihad, anti riba, surga ataupun lah itu, mereka langsung terbuai dan logika dihilangkan. Para korban yang tertipu ini mungkin jarang atau mungkin tidak pernah mengecek secara detail mengenai siapa orang tersebut. Apakah penawarannya masuk akal, apakah bisa dipercaya dan diandalkan. Hanya dengan sentimen agama, anjuran dari orang yang katanya ulama, ditambahi dengan ayat-ayat mereka langsung percaya begitu saja. Hingga akhirnya masalah datang, tertipu, dan baru sadar sudah dibohongi gerombolan tersebut.
telat dan menyesal tiada ujung. Gerombolan 212 ini, kalau ada yang percaya dengan perkataan mereka, wajib siapkan mental yang kuat. Kalau sudah sadar tertipu, jangan harap bisa meminta mereka tanggung jawab. Anggota sendiri saja kadang dilepehin. Buat yang sudah jadi korban, jadikan ini pelajaran. Hidup sesuai anjuran agama itu bagus, tapi jangan sampai meninggalkan akal sehat dan logika. Sekarang sedang tren cari sensasi lewat agama, apalagi pemuka agama dadakan yang menyesatkan umat. Korbannya, ya mereka yang terlalu gampang dibuai pakai agama. Bagaimana menurut Anda? Pesan Ahok terbukti, 212 Maret bodong, efek kezaliman dari jualan ayat dan mayat. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng agar mendapat informasi yang terbaru. Dengan berkedok agama telah banyak memakan korban, lalu pikiran yang kecewa pun menyalahkan agama. Padahal akal yang terinfeksi virus doktrin kebodohanlah yang menyebabkan kerugian bagi umat ini. Bodoh, ngeyel, lalu dikiring-kiring dengan jargon-jargon semangat keagamaan, jutaan umat bisa tertipu. Apakah ini juga bisa berarti kelak di akhirat nanti banyak umat yang baru sadar setelah dikiring ke neraka? Wallahu alam. Penyesalan itu selalu datang terlambat, kalau datang di muka namanya pendaftaran. 212 Maret adalah ide yang tercetus berkat menzolimi Ahok. Ahok dipaksa sebagai pelaku penista agama. Akal sehat sangat jelas melihat itu adalah sebuah pemaksaan atau persaingan politik kekuasaan. Orang-orang di belakang Anies mempunyai kepentingan yang sangat rakus, sehingga mau mengeluarkan dananya agar umat bisa berdemo berjilid-jilid. Padahal para bohir itu bisa menggunakan dananya untuk menyelesaikan masalah kemiskinan. Tapi ya, namanya juga bajingan, mana peduli dengan nasib bangsa ini. Yang mereka pedulikan adalah kekuasaan duniawi. Demo demi demo digelar, umat bersemangat. Bayangkan akan mendapatkan surga untuk terngiang-ngiang. Merasa agamanya dihina sementara korupsi yang telah dilakukan oleh salah satu tokoh yang KTP-nya Islam tenang-tenang saja. Tidak melihatnya sebagai penistaan agama, permainan simbol lebih diutamakan daripada makna. Kelompok HTI dan FPI yang paling bernafsu berteriak tentang penistaan ini. Pun mereka mencoba bernostalgia tentang kejayaan Islam di masa lalu, yang tentu saja versi sejarah yang berkembang banyak coraknya. Perluasan kekuasaan telah melibatkan perang yang sudah pasti telah banyak memakan korban. Namun akhirnya cerita kejayaan itu hanya tinggal kenangan. Melihat perkembangan dunia yang semakin maju karena kekuatan ekonomi, kelompok 212 pun tercetus ide agar ekonomi umat bisa menguasai dunia. Mereka membentuk gerakan ekonomi 212 Maret. Harapannya bahwa semua umat Islam bisa menjadi penguasa ekonomi di negeri ini. Tapi sayangnya mereka lupa bahwa demo berjilid-jilid itu ada juga orang-orang yang tidak terlalu religius ikut-ikutan, dan bisa jadi para naga pun ikut nimbrung sambil tertawa terbahak-bahak. Jika agama hanya dijadikan kedok atau topeng untuk menggapai kekuasaan politik, maka ada jalan-jalan tidak benar yang dilalui. Karena itulah Anies mendapatkan gelar gak benar, karena meraih kursi gubernur sudah gak benar. Jualan ayat dan mayat bukanlah pertandingan politik yang fair, tapi inilah perbuatan sadis. Para perampok di jalan Tuhan menghancurkan demokrasi, tidak mendidik umat. Berdirinya 212 Maret, mungkin awal-awal para fansnya berbangga diri. Mereka telah menghayalkan bahwa kekuatan Islam di Indonesia sudah semakin nyata. Mereka nampaknya mabuk, ternyata banyak kejanggalan. Dan kini di Samarinda akhirnya para investornya pun melapor. Sebenarnya 212 Maret ini sangat tidak diminati masyarakat. Ada banyak masyarakat yang tidak bisa bersuara atas kezaliman dengan mengatasnamakan agama. Namun masyarakat yang diam ini bergerak dengan cara tidak berbelanja di 212 Maret. Apalagi mungkin harga barang-barangnya juga lebih tinggi dan tidak lengkap. Maka pemenang pasar tentulah yang bisa menjangkau dan tidak jualan agama, kan?
Dana yang terkumpul dari umat ini diduga sudah raib. Investasi bodong sejenis ini sudah terjadi beberapa kali dan atas nama agama pula. Tapi masih saja ada umat yang masih semangat mau kena prank atas nama agama. Beragama tanpa berakal fatal jadinya, hanya jadi korban bulan-bulanan dari para penjajah agama atau politisi yang doyan jualan agama demi kekuasaan politik. Kerugian demi kerugian, kesialan demi kesialan bukanlah takdir dari Tuhan, tapi itu adalah kesalahan diri sendiri karena mudah sekali dibohongi pakai jargon-jargon agama. Menjadi pongah karena terlalu percaya diri bahwa dirilah yang paling benar. Terlalu mabuk sehingga lupa bahwa hidup ini terus berproses. Bukankah dikatakan juga dalam Islam bahwa kecelakaan bagi orang-orang yang sholat, yaitu orang yang lalai dari sholatnya. Nah, sholat kan bisa mencegah perbuatan keji dan mungkar. Tapi kalau melakukan perbuatan keji dan mungkar dan menzolimi orang, ya celaka jadinya meskipun doyan di masjid kan? Pernyataan Ahok yang pernah diungkapkannya pada akhir persidangan adalah sebuah hukum sebab akibat. Orang-orang yang berbuat zalim pasti akan merasakan efeknya. Orang yang bermain-main api sangat berpotensi kebakaran. Orang-orang yang berenang di kolam air pasti basah. Hukum sunatullah ini jelas. Bukan sunatullah ala gak bener, banyak omong kagak bisa kerja. Air jatuh dari langit terus masuk ke dalam tanah. Iya benar. Tapi solusi mengatasi banjir bukan dengan omong doang. Maka ketika Ahok berkata, percayalah jika Anda menzolimi saya, yang Anda lawan adalah Tuhan yang Maha Kuasa, yang Maha Esa, saya akan buktikan satu persatu dipermalukan. Terima kasih, artinya para pecundang dan pelaku kezoliman jelas telah melawan hukum Tuhan. Meskipun mereka bawa-bawa jargon agama tapi kezoliman yang dilakukan jelas, maka hukumnya itu pun terjadi. Dan kini satu persatu para pendemo Ahok sudah mulai merasakannya. Yang terakhir si Munarman yang dipermalukan dengan sandal dan rekaman CCTV di hotel. Dan hukuman ini terus berjalan, bisa jadi akan menimpa para bohir yang selama itu pernah mendanai demo 212 dan sederetnya. Caplin, Pepo, wallahu alam. Kita lihat saja nanti. Yang jelas 212 Mart yang sudah merugikan investornya adalah bisa jadi bagian dari efek kejoliman ini. Kura-kura begitulah.